Banyak yang akhirnya membandingkan Lamine Yamal akan lebih hebat dari Messi. Belum tentu. Jauh, Bos. Belum tentu. Messi di umur segini jangan bandingin Messi 17 dengan Lamine Yamal 17 ya. Iya. Tapi bandinginnya adalah bisa nggak Lamine Yamal sekonsisten Messi atau Ronaldo? Sampai segitu. Sampai umur 40 dia masih bagus. Masih juara ngangkat Masih piala. juara. Masih Iya. juara. Karena kita sejujurnya kita udah muak dan udah kenyang dengan kandidat pemain bagus dikit langsung di labeli next Messi, next Ronaldo. Iya. Nyatanya mana? Garnacho contohnya. Ping dung sing. Oke, si Thunder sempat menggoncangkan dunia karena SGA kan MVP season ya, dan SGA itu membagikan Rolex ke teman-teman timnya dia gitu. Jadi SGA itu baik banget gitu. Nah, dan habis itu OKC gacor sampai ke NBA Finals dan akhirnya Oklahoma City Thunder kemungkinan besar juara NBA musim ini, dan itu feeling gue berkat pemberian Rolexnya SGA ke semua pemainnya dia. Nah, berita terbaru adalah ternyata presiden kita yang tercinta juga memberikan Rolex kepada timnas Indonesia. Itu artinya kalau kita belajar dari Oklahoma City Thunder di NBA akan ada hoki, akan ada OKC kan calon juara dan masuk final NBA gitu. Berarti akan ada kesamaan karena Rolex ini kayaknya bawa hoki, Bang. Lebih ke sudah jam tangan. Apa lihat jam tangan apa itu? 73 detik cuma umur episode kali ini ya. Kami bungkus sudah. Terima kasih sudah. Terima kasih. Menyaksikan podcast bola. Dan ini adalah apa ya? Durasi paling singkat dalam podcast ini ya. 74 detik tadi gua hitung. 74 detik ya. Iya, langsung 74 detik. Udah pas lah. Ya, Bang, kita tidak perlu. Tamu kita orang penting. Oh iya. Iya, kebetulan ini adalah di rootnya Semen Padang, bener? Salah. Itu salah. bukan itu. Dancer. Ini ekstravaganza dulu bukan? Bukan salah. Jadi Saya luas banget dance. Jadi apa ya? Jadi apa? Bukan, saya ini adalah exco baru. Punya klub berapa? Apa? Punya klub berapa? Lah emang harus punya klub kalau exco. Iya. Minimal harus curang di Liga 4, curang dulu. Hey, stop. Oh ya, stop sampai situ ya. Daripada pembahasannya berlebih. 3 menit 5 detik. 3 menit tadi, Bang. 5 detik. Karena kalau ditanya sepak bola Indonesia aku sebenarnya nggak tahu. Terus kenapa pakai jersey Persela? Iya, kenapa? Dikasih aja. Pakai jersey kayak tahu karena kan orang sekarang banyak yang nggak nonton liga lokal tapi timnas tuh kayak udah paling wah gitu kan. Iya itu dia. Iya. Itu udah paling ngerasa paling timnas lah ya. Kalau itu wajar aja, Bang, kan timnas Mungkin, main kan bebas. Karena mungkin saat ini yang mendatangkan duit banyak segala macam. Salah enggak. Gua nggak bicara benar salah di sini. Cuma maksudnya pada saat sebenarnya lu bicara timnas gitu kan, at least lu tahu pemain-pemainnya tuh berangkat dari mana. Beckham itu adiknya siapa, main di at least lu tahu. Gue ingat dulu zaman Valen 2013 nggak salah yang pas dia siaran AFF U19 yang juara ya. Dengan informatifnya dia bisa kasih tau, oh ini gurunya si Anu apa segala. Menurut gue sih itu menarik ya. Itu insight-insight menarik ya, Bang Valen gitu. Valentino kan kalau lu ingat tuh zaman Evan Dimas kan 2013 IS tuh pelatihnya tuh kan Valen tuh yang bisa mengulik yang kayak gitu-gitu. Bagi gue itu menarik gitu loh. Itu yang apa ya, informasi-informasi yang deket sama kita sebenarnya. Iya. Gitu loh. Tapi aku juga kalau sekarang lo mau bilang, oh ya makanan favoritnya Emil Audero adalah ketoprak gitu kan. Iya. Ya walaupun sebenarnya basic. Gitu. Maksudnya basic tuh maksudnya orang nyebut apa aja juga Emil Audero dikonfirmasi juga pasti dia iya aja kan. Iya. You like nasi goreng? Yes. Ya iya dong. Daripada dia bilang like terus nasionalismenya katanya turun. Nah, itu dia. Gitu. Iya. Jadi emang bahaya. Kalau menurut gua memang ya berangkatnya, makanya kan sebenarnya banyak yang meneriakkan mengkritisi, yang dikritisi itu kan sebenarnya bukan naturalisasinya ya, gitu, bukan pemain-pemain yang enggak gitu. Pada saat memang dia ada darah Indonesianya ya udah, lu boleh berhak gitu kan. Tapi dengan itu lu merupakan grassroots-nya gitu loh. Mau sampai kapan gitu, kayak harusnya kan nggak terjadi lagi nih
praktek-praktek klub yang tukar nama lah segala macem gitu loh, yang masih terjadi gitu sampai sekarang ya. Berapa menit? 5 menit usia podcast ini 5 menit. 5 menit untuk episode ini 5 menit Bang. Baru 5 menit. Udah aku hitung ini 5 menit 21 detik ya. Nah, tapi ini buat informasi aja karena kan Randi lagi ke Jepang. Jadi ada Yusril hari ini. Karena ada Yusril, episode ini dari menit awal kalian jangan berharap terlalu serius. Ini kita satu emang iya. Masa berharap serius sama seorang dancer Blackpink? Bisa Bang Yusril, knowledge-nya bagus. Coba. Bos, dulu di Porosalang gue yang kontak bos untuk iya, ikut bos. Karena gue tuh kan ini ada nih potensinya gitu loh. Sama Mukti mah gue masih belain Yusril lah. Iyalah. Tapi kalau soal lokal Mukti aku akuin. Oh iya, lokal doang. Cuma kan dari tongkrongan aja kan interlokal. Gitu udah lama gak denger bahasa itu interlokal. Buat anak-anak wartel ya. Iya, kita denger belakang Inter Milan mulu yang kalah ya. Oh iya. Wes. Nggak, by the way kan tadi sebelum kesini, sebelum kita mulai kan ada Erwin Wu. Erwin Wu ini wakil stand up. Wakil presiden stand up Indo. Dia datang kesini ada urusan kerjaan lah. Nah dia itu gue bilang kayak gini, Win nanti ada Yusril kesini mau nge-podcast bareng gue sama Bang Fu. Lu ikut lah, gue mau ceritain lu pengalaman lu nonton Inter dibantai. Di Madia kalah gitu ya. Harusnya dia hadir tuh ya. Gimana rasanya kayak nonton Gibran ya diajak diskusi nggak mau ya. Dung cang tang dun kayak apa Sril tadi bilang? Ini nanti sensornya langsung intronya slash aja ya. Yang Novemberin ya. Iya November. Bukan dong Switch Element. Tadi kenapa si Erwin? Erwin harusnya datang sih. Maksudnya Madia loh, Stadion Madia itu kan. Sorry, waktu itu Milan Scudetto tuh kayaknya di Madia kan? Sama, iya kan? Setahu di situ. Dan itu layar gede, semuanya Inter enggak. Kok yakin banget tuh loh maksudnya. Aku aja MU yang begitu aja, yang kayak takdirnya nih emang MU nih hari ini juaranya nih gitu. Datang yang kecil aja deh ke gelar nobar justru gitu, yang cuma 100 gitu. Oh nggak pede kau ya? Nggak pede ya. Selain nggak pede besoknya sih kan siaran juga kan. Jadi tinggal tidur aja deh gitu. Tahu-tahu 1-0. Tapi kan datang. Tapi datang. Tapi berarti emang Wapres tuh kalau diundang emang berarti persamaan setiap Wapres tuh gitu ya? Enggak Bang, ini kan udah berapa menit nih kita ini udah 6 menit 56. Ada Wapres diundang nggak mau datang. Erwin diajak buat ngobrol. Wapres Tanah Pindo. Iya, bukan maksud gua. Berarti kan bisa ada jokes gini nanti. Tahu nggak persamaan Erwin dengan Gibran? Nggak gitu. Nanti Erwinnya ngomong kita tuh harus mengutamakan AI itu. Nggak, tadi kalau Erwin tuh fundamental. Lu kalau follow IG-nya kan dia suka ngomong fundamental. Oh iya, kalau esensial gitu. Fundamental dia. Erwin itu kan punya akun VV Fufu. Enggak, bercanda. Enggak, tapi komika Inter Milan tuh siapa aja, Mang? Iya, Randika Jamil. Erwin. Diki. Oh, Diki. Benny. Oh Benny juga ya? Benactivity. Inter juga itu. Siapa lagi ya Inter ya? Itu aja soalnya sisanya Juve, Muhammad Juve, David. Dulu tuh komika itu cuma dibelah jadi 2 dulu. Dulu. Milan dan Juve. Juve sama MU, Bang. Oh, Juve sama MU. Liverpool waktu itu ya belum nampak. Liverpool waktu itu yang konsisten nampak itu Bang Aco. Oh Aco Liverpool ya. Dari gua kenal dia 2011. Yuda Kling itu Liverpool yang nampak tuh dari dulu tuh. Gua tahu Yuda belakangan bahwa dia Liverpool. Kalau Aco tuh dari kita main bola berdebat awal-awal Aco Liverpool. Dari Liverpool dari dulu tuh. Terus siapa lagi? Liverpool siapa lagi ya? Ada idola lu, Zari Hendrik. Emang dia komika? Komika dia. Komika Bang. Ya dia masuk kompetisi. Oh gue pikir dia buzzer. Kalau itu kita kalau itu itu ya maksudnya. Nggak, tolong ya buat ini kalian nih bisa ninggalin dari sekarang kok. Iya. Kalau memang daripada hujan nyaman ya gitu. Dirasa kurang informatif gitu ya. Enggak apa-apa. Karena kan penontonnya podcast bola kan pasti tahu kan kalau ini ya nyari hiburan aja di sini. Nyari hiburan aja. Kalau nyari insight ya ke Koci kan. Iya ke Panji Suryono. Nggak, tapi dulu stand up Indo tuh jadi pernah mau bikin kayak ini apa namanya battle antar supporter antar klub. Kebetulan ada Juve tuh ada Abdur, ada Mamat, Awe, Mamat, Juve, Awe, David. gitu. Tapi Ari Kriting. Nah di Inter tuh ada tadi Diki, Mas Dika, Randika Jamil, terus habis itu si siapa Erwin sama Benny. Nah di Milan tuh ada gua, Marcel, Oki Rengga. Iya, jadi tadi tuh mau bikin battle tuh acara stand up Indo roasting ini. Nggak ada.
MU maksudnya di luar Liga Italia. Liga Italia. Ini Liga tahan Italia. dulu. Itu jangan marah dulu, Bang. Oke. Iya, tadinya mau ngajak Roma, tapi isinya cuma Benedion sama Prasteguh doang ya. Iya. Ya, jadi kita fans Itali banyak Bang di stand up Indo, makanya tadi mau bikin itu nggak jadi. Iya, karena kayaknya nggak ada yang nonton. Tapi lebih kayak ada sih harusnya Sril ya. Ya harusnya ada. Iya. Ada. Dulu sempet tau Mal, sempet tau battle begitu, maksudnya nobar, terus kita dikasih ada stand up dari perwakilan setiap fans klubnya gitu. Oke. Di dulu Pizza Ebira ya kalau nggak salah. Di Ebira ya. mana? Ya, Pizza Ebira Citos Bang. Oke. Ya di situ Ada tuh, acaranya udah ada. kayaknya 2-3 kali ada deh kayaknya. Kayaknya ya. Waktu itu aku datang juga sama Liverpool waktu itu, MU Liverpool. Rame. Aku sama siapa ya? Kalau nggak salah lupa tapi Jari Hendrik. Steven Gerrard. Mbak ngapain? Dia kan mending tanding kan waktu itu. 2000 berapa itu? 2017. Mending Mending tanding ngapain dia bisa Ebira Citos lagi? Terus udah gitu dia masuk Citos nggak ada yang ngeh gimana ya? Kayak oleh Romeni kan lagi jalan tuh di Asta. Oh iya. Iya di Asta apa? Asta Senopati. Asta Senopati. Ya. Jalan aja sama cewek kan kalau nggak salah tuh ini ya. Jalan aja kayak nggak ada yang ngajak foto. Biasa aja orang. Lah terus jadi apa kabar yang nongkrong di Fairmont sampai jam 11 yang ratusan orang gitu bayaran apa gimana maksudnya? Nggak ngerti gua juga. Aduh menit berapa ini ya? Menit 10 menit. 10 Tapi menit. gue mau nanya nih sama Bang Fun ya, sama Yusril juga nih. Ini kan Apa? kita umum aja pembahasannya ya. Kan banyak yang marah-marah sama orang-orang yang ngantri di Fairmont. Dia bilang kan mengganggu lah. ya pemain. ada yang bilang FOMO, mengganggu pemain. Betul. Lu sendiri merasa risih nggak sama yang kayak begitu, Risih. Bang? Oke. Nggak apa ini konteksnya apa ini? Ya, jadi kan ada fans-fans yang menunggu di hotel, yang Yang FOMO, rame kemarin. minta ngajak foto lah, apa Sampai jam ngantri. berapa? Iya. Sampai kemarin siapa yang sampai tutup kuping tuh si Hapner siapa? Gua lupa. Shane. Sen sampai Shane tutup kuping Patinama. gitu. Iya, Terus jadi ada yang udah mengganggu pakai lah. headset Maksudnya gitu. kayak fans yang dalam tanda kutip fans yang rese lah, ada yang Iya. teriak-teriak, ngejar-ngejar gitu. Kalau Bang Fur risih, nanti kita bahas itu. Makanya dari point of view lu risih atau ya biarin aja tuh ini karena euforia gitu. Kalau dari lu ini risih Bang. Gue sih risih. Maksud Karena- gua ya harusnya ada batasan lah ya. Iya. As a human gitu ya. Hmm. Kalau maaf nih kalau gue dari perspektif Islam ya gitu Yeah. bahwa ya harusnya kan lu tahu batasan ya, batasannya jelas gitu ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Al-Maun ya kalau nggak salah ya. Belum tahu nanti kita cross check dulu ya. Kita cross check dulu ya. Kita cross check dulu nanti Tidak dulu. boleh berlebih-lebihan. Soalnya ayat kan soalnya gitu. ya. Iya. Gitu. Jadi maksud gua ya nggak boleh. Menurut gua nggak pantas lah. Ini kurang konteksnya pas. apa Mal? Mereka Iya. nungguin itu dalam Nungguin konteks untuk nunggu pemain aja. Untuk- Teriak ya. Teriak. Just like apa ya fans saja bahwa gini ya. Konteksnya adalah menurut Kemal nih. Pantas nggak sih orang sampai berkumpul segitu banyak, Iya. segitu coach militannya nungguin pemain timnas sampai sebenarnya kan mengganggu. Dan ini juga Kenyamanan mereka terusik. apa mereka itu Gitu loh. datang nih beberapa nih dari informasi yang gue dapat dari Twitter Iya, karena kan iya, gue nggak iya, langsung di Fairmont iya, iya. Mereka ini entah cewek atau cowok ini datang dia tuh bukan karena ngefans timnasnya tapi ngefans ke salah satu pemain bolanya aja, misalkan karena ganteng Justin Hapner gitu-gitu. Jadi ngincar itunya doang Sril. Jadi bukan ya mungkin dia akan bilang kita juga support timnas kok gitu-gitu tapi Iya. buat beberapa supporter bola yang memang supporter bola dari dulu dia ngerasa bahwa lu FOMO doang, lu cuma karena pemainnya ganteng-ganteng bule-bule, Iya. makanya lu cewek-cewek atau cowok-cowok ini pada ngumpul di situ. Kalau dulu misalnya ada si siapa namanya Irfan Bahdim itu satu. Ya, sekarang kan Irfan Bahdimnya 11 ya. Iya. Jadi Dulu kan Diogo Miselnya satu. Dulu kan Diogo Miselnya 1, ini Diogo Miselnya 11 gitu loh. Iya, jadi pada ganteng. Oh iya, Itu. karena beberapa temanku Mal ya, beberapa temanku yang ngefans gitu, ngefans dalam tanda kutip memang ikut hype-nya gitu. Banyak yang ngefans misal taruhlah Nathan gitu kan, Nathan Swaon gitu. Iya. Tapi ya peraturan offside aja nggak ngerti gitu. Ya berarti kan Ada. cuma sebatas fisik kegagumannya. Iya, visual gitu. aja Benar nggak? bang, Iya, visual setuju aja. gua. Tapi kayaknya ini nggak tahu ya, ini fenomena ada di luar negeri nggak ya? Apa itu? Oh, Pemain bola ada. yang punya konten subscribe.
No, itu gua no comment. Oh, kalau itu nggak ada. Orang Garnacho aja dibenci ya, Bang. Itu gua no Garnacho comment. TikTokan aja Bang Fu marah, Itu gua no apalagi comment. punya konten. Itu gua no comment. Kalau punya konten nggak apa-apa, subscribe mal. Subscribe berarti Subscribe berarti lu kan- literally nyari Iya. duit dari situ. Iya kan, harus nyari duit kan dari Iya, situ kan. betul. Itu di atas bahwa itu dia tahu dia fame. Iya. Dan dia Sehingga lu memanfaatkan iya, itu dia. Nah, salah enggak, itu cara orang untuk making money untuk hidupnya gitu. Cuma maksudnya kan ya enggak semua etika harus ditabrak dong. ya. Enggak semua tabrak-tabrak masuk kan. Iya. Gitu Kan kan. ada yang lain, ada pilihan lain Iya. gitu Bang ya. Enggak semua tabrak-tabrak masuk. Iya. Walaupun yang tabrak masuk 58%, cuman iya, ada yang gitu lain loh. gitu Iya, loh. kayak ngasih Rolex salah? Enggak, menurut gua. Kalau Enggak. memang itu duit pribadi gitu Kan ya. duit pribadi katanya. Tapi Bang. dari pajak kan keluar. Dari pajak turut ini kepada timnas. Nah, kita kan nggak tahu nih apakah itu yang termasuk dalam belanja Rolex ataukah buat tiket pemain segala. Kan kita nggak tahu karena transparansinya kan nggak ada. Oh, nggak gini, Cuma Bang. yang jelas bahwa berarti ada duit APBN kepada kepada timnas timnas. dan federasi. Enggak, itu bukan gitu duit loh. APBN, itu duit deal-dealan nikel Raja Ampat. Enggak, kau canda. Semakin gawat. Kalau kan episode ini kayak PWK gitu ya, ada kayak Ini kalian berdua kan tahu kan kalau ini akan dibahas rame kan. enggak lah, mereka tahu kita bercanda. Serius, jangan. Kan gue udah bilang dari awal episode ini jangan diseriusin. Makanya kalau dari 5 menit udah merasa ya. terganggu, mending cabut. Udah mending cabut, bener. Iya, kalau karena kita di sini lagi bercanda santai aja, lagi ngobrol santai. Ngobrol tapi di syuting gitu aja Mas ya. Nah, Iya itu kan? aja ya. Ya, santai aja. Iya, Jadi iya. jangan dikomparasi data juga ya. Nggak usah, Nggak usah. perlu. Semua yang keluar dari sini Ah. itu kayak orang nongkrong bertiga Iya. terus disyutingin aja. Iya. Kalau ada sesuatu yang pengen kamu ungkapin juga ya terserah ya, itu mau dalam hati mau kamu ditinggalkan di kolom komentar ya terserah juga sih. Nggak ada masalah. Nggak iya. masalah. Tapi tadi apa yang lu bilang tadi ada yang subscribe gitu. Lu merasa terganggu dengan itu berarti Cyril ya? Apa? Kalau aku terganggu sih enggak. Maksudnya kewajaran aja toh. Iya. Misalnya nih Bang, kalau misalnya ada pemain dari taruhlah Al Nassr gitu kan, datang Iya. ke Indonesia atau Iya. sesimpel misal kayak Schweinsteiger kemarin ke Indonesia, Luis Nani kemarin ke Indonesia, Iya. di depan hotel ini kan juga banyak orang, banyak Iya. fansnya juga Iya, gitu iya, kan. iya. Dan sebenarnya kalau untuk mengganggu apa enggak, ya enggak mengganggu gitu. Kalau merasa terganggu ya paling diacungi jari tengah kan misal. Iya. Wah, itu Misal gitu. Garnacho lagi. Itu Bisa Ahmad Diallo. kalau merasa terganggu, Iya. kalau enggak ya udah wajar aja. Yang penting tidak mengganggu performa gitu aja. Iya. Jangan tiba-tiba datang ke hotel tapi celananya diumpetin gitu, jangan. Tapi kan ada yang sampai ngikutin ke toilet, Cyril. Serius? Iya, ada Ada, Cyril, ada tapi serius memang ada yang sampai ngikutin sampai toilet, serese gitu. itu ngejar-ngejarnya. Mm-mm. Nggak, Nah, masalahnya itu kadang-kadang maksud gua yang kita nggak ada mengganggu gitu. etikanya Bang, Itu maksud kadang-kadang. gua kan. Iya. Jadi sebagai manusia lu harusnya tahu batasan lah gitu. Yang mana yang pantas gitu Iya, loh. iya. Dan terlepas si pemain ini terganggu apa enggak kan kita nggak tahu. Cuma dia sama Allah yang tahu nih. Iya. Isi hatinya Tapi nih. misalnya nih Bang Fuad paling ngefans sama siapa? Untuk siapa? Selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Di Eric Cantona. timnas. Eric Cantona. Misal ada Eric Udah Cantona. pernah ketemu? Enggak, misal ada Eric Cantona, enggak sengaja. Heeh. Ternyata Bang Fuad satu pagi ini sarapan di sebelah Heeh. Eric Cantona Cantona. di hotel. Iya, iya. Minta foto apa Lihat ajak dulu ngobrol? dia selesai makan. Oh. Itu etikanya. Oke. At least gue tahu dia lagi makan, nggak gue tunggu. Setelah dia selesai makan baru gue akan coba tegor. Gue minta foto gitu loh. Karena ini kejadian juga kemarin abis Sabtu kan kita suka nyoto yang nggak jadi ya. Berdebas abis Ya main Allah. bola kan selalu makan soto. Tanjung gitu. Barat. Iya. SSB. Gitu Oke. ya. Terus kebetulan kita lagi makan nih, anak berdua kita lagi makan. Masuk nih Coach Nova sama Musafri. Oh, Bukan ada. Musafir, beda ya Mal. Iya, Ya, Musafri. Musafri, TA Musafri kan gitu. Terus. TA-nya tapi bukan tugas akhir ya. Oh iya. Dan Tulung Agung tapi ya. Iya, Taman Anggrek. Iya. Apalagi, Bang? Masuk nih dua. Coach, gue bilang, gue cuma negor aja gitu loh. Coach Nova? Iya, coach. Gue terus udah dia duduk di dua meja di belakang kita gitu ya. Udah gue biarin aja dia makan gitu. Gue tahu pernah ketemu juga gitu ya. Terus ya Coach Nova itu kan cukup terkenal ya belakangan gitu Ya. kan. Apalagi semenjak Bawain timnas bawa ini timnas muda. segala macam gitu ya. Dan cukup bagus lah gitu.
ada aja tuh yang minta foto dia lagi makan gitu. Maksudnya kan give him some privacy lah. Etika yang tadi, jangan lu apa-apa lu tabrak. Dia lagi makan lu tunggu aja. Tuh abis makan tuh akan ada waktu dia ngantri di kasir. Pada saat dia ngantri di kasir tuh ada ibu-ibu minta foto gitu-gitu. Gue sih lebih hangat ngelihatnya gitu. Oh, Lebih itu sih sebenarnya. Misal Cantona habis makan gitu kan. Habis makan kan mungkin belum minum. Wah. Iya, gue bawain minum. Oh iya benar dong. Sir, water? Yes, Ya, jus jambu. white water. Kalau bambu, sir, water cannon. Demo. Dikata demo. Kok nggak masuk stand up face? Iya kan. Jadi gini Bang ceritanya Bang. Kan gue tahu. Kan itu kan panjang lagi tadi. Kan itu kerjaan dari lu. Dari beliaunya juga kan. Ada campur tangan beliaunya juga. Iya benar jadi stand up face. Misal Kemal, kalau kamu Iya. Mal gimana Mal? Misal pemain kamu suka siapa? Maldini. Ya. Oh Maldini Pali. Maldini juga dong. Iya Iya dong. benar ya. Maldini siapa? Paulo. Cesare. Oh, Cesare. Masa dia ngefans bapaknya? Iya. Anaknya lagi ada tuh yang Anak-anaknya tuh masih nggak sih? Masih di Milan nggak sih? masih dipinjamin. Christian sama Daniel. Iya, Oh. lagi dipinjemin. Nah, misal Maldini gitu. Heeh. Kamu akan minta foto ketika momen apa? Masuk mobil. Oh, masuk ini mobil. kan dia udah makan nih. Dia mau masuk mobil baru sir. Picture. Sir, picture. Iya. You want picture me? No. Dia ternyata nggak bisa bahasa Inggris juga. Ya, harus You bahasa. want picture me? Oh, No, you scam. Dikira orang lukis Oh, scam itu. diginiin dong. Wah, begitu scan. Oke, sorry. Iya. Wah, ini kita ditinggal. Wah, udah. Bodoh Wow. Boleh nggak kita balikin lagi bola? Iya, boleh. Rolex. Lah, ini kan bola. Ini Jadi, bola, Ini Bang. bola ya, Foto. podcast bola. Tapi soal pantas apa enggak kan? Iya. Ya sebenarnya kalau balik ke Rolex tadi, menurutku Bang ya, Iya. kita tidak menaruh benci terhadap pemainnya. Tidak. Tidak sama Tidak, sekali gua tidak. nggak benci. Kalau itu hak pemainnya, ya kan, itu merupakan hak pemainnya. Pemain juga mungkin kalau kita di posisi itu juga, kita belum tentu ada di posisi bisa menolak loh ya. Betul, iya dong. Ya Apalagi kan? ngasih kepala negara. Iya betul, apalagi dikasih kepala negara. Masalah etika kan? Iya. Ya, lu diundang orang ke rumahnya. Benar, datang, itu dikasih makan. jam itu kan sesuatu yang Iya, iya. tidak bisa kita Tidak bisa tolak. kita tolak. Tapi sikap untuk memberi apresiasi apalagi terus ada yang ngasih sebuah fakta lah ya di mana ada sisi gelap olahraga Indonesia. Lindsay Kwok. Sebut aja namanya. Tapi aku lupa. Iya. Pemain wushu. Pemain wushu Dari di Sumatera Indonesia. Utara. Iya. Wah, Binjai punya barang. Itu kan dia. Sekampung sama Indra Jegel kalau nggak Oh salah. iya. Iya, Binjai. benar Lindsay Kwok itu Binjai kalau nggak salah. Sama Dukun AS juga berarti. Kan Jegel ini Dukun AS. Oh, jadi Jegel kan, itu. Jegel kan satu kampung sama Dukun AS. Ya kan. Jadi Iya, salaman-salaman itu ilmu dukun AS. Petir bukan sembarang petir. Iya. Petir yang dimaksud itu beda lah. Beda lagi. Jegel. Jegel beda Bukan kelas, sembarang Bang. petir itu. Beda kelas dia, Bang. Iya. Terus Nah, kenapa wusu? Aku pokoknya itu aku lihat ada sisi gelap olahraga yang dia paparkan lah gitu. Iya. Yang sementara ya berarti ya menurutku ini ya memang kendaraan politik yang seksi satu, Iya, iya. kendaraan engagement yang Iya. seksi banget, yang tinggi banget. Terbukti aku posting video Timnas. Timnas kemarin itu adalah pertama kali aku nonton sepak bola live Di GBK. di GBK. Pertama kali nonton aku tuh nggak pernah nonton sepak bola secara langsung, baru nonton baru kemarin gitu. Terus ngepost video yang ya biasalah aku edit sedemikian rupa supaya nimbul Iya. efek sinematik Efek segala macam, sinematik, dramatisasi segala macam. ketika aku langsung warnanya berubah Iya, gitu, cakep langsung banget, iya. momennya jadi momen haru. Iya. Terus di repost sama banyak akun yang ya udahlah ya asal aku nggak apa-apa akunku di ini, tapi memang engagement lagi tinggi banget. Oke. Kalau udah soal timnas, udah soal apa itu pasti Iya. mendatangkan seksi belakangan terutama Iya. ya. Itu harus kita akui lah. Bayangkan, Gitu. misal aku haus banget pengakuan dan aku Iya. haus banget sebelahku persis itu Sen Patinama. Ya udah gitu. Kita kan nonton bareng nih. Iya. Bukan yang tiba-tiba aku ngadepin kamera depan terus aku live reaction Iya, gitu, iya. enggak juga gitu. Oke. Nah, itu memang ya kalau memang mau ngejar seksinya doang, mau ngejar engagement doang memang
ya jadi kendaraan yang sangat seksi gitu. Iya. Dunia itu sementara bagi Yusril kemarin. Itu. Wes, gila. Ya akhirat Karena selamanya. dengan di-repost segala macam bla bla, insya Allah jadi amal jariah dia. Iya. Kalau digunakan untuk hal-hal yang baik. Baik, Benar. betul. Padahal Dan Yusril itu yang bikin AI neraka kan, ngaku. Nggak, padahal beda. Bukan Yusril ya, bukan. bukan. AI Jadi neraka kalau bukan. yang terkait Rolex masalah kurang pantas momennya. Iya, momennya. Oh, iya. Bukan momen sih, kalau tadi kan berarti menurut Yusril kurang pantas karena ternyata quotes and quotes ada olahraga lain yang dianaktirikan. Itu yang sangat disayangkan Itu yang sangat ya. disayangkan. Wushu itu meraih medali cukup konsisten loh. Iya. Cuma tidak seksi. Iya. Ya kan? Nah, sepak bola ya kita tahu dari mulai zaman Benito Mussolini, kemudian General Franco, kemudian yang di Argentina juara 78. Ya memang sering digunakan. Kenapa? Karena ini adalah medium yang sangat besar. Iya. Medium yang sangat besar dengan apa ya? Dengan engagement yang segitu gedenya gitu ya. Tidak cuma di stadion tapi lu bisa dibicarakan di surat kabar, di televisi segala macam, dan itu kan efeknya kan luar biasa. Benar, gitu loh. Itu sehingga membuat sementara kalau orang tanding wushu ya sedikit gitu loh. Iya. Enggak kan apa secara angka ya nggak cukup gitu untuk menjadi sebuah kendaraan politik gitu loh. Lu panahan waktu dapat medali pertama kali medali Olimpiade lo itu 88 Nur Fitriana, Lilis Sandayani sama satu lagi gue lupa itu kan pertama kali Indonesia medali di Olimpiade tuh. Iya. Tapi nggak segitu juga, bahkan lu lihat sekarang juga nggak, kayaknya kalau dibandingin orang membicarakan sepak bola jauh lebih banyak, dan mungkin gue nggak tahu ya secara dana segala macam mungkin orang lebih mau invest ke sepak bola daripada ke panahan kan gitu. Pasti. Iya kan? Gitu. Kemudian apalagi Lisa Rumbewas Angkat besi. dapat medali juga kan? Iya, besi. Gitu loh. Maksud gue banyak olahraga lain yang mendatangkan prestasi yang tidak cuma di Indonesia atau Asia Tenggara tapi juga di dunia, men. Yang harusnya itu bisa menjadi sebuah megafon, menjadi sebuah alat lu untuk berpromosi negara lu kan. Tapi kenapa yang diperhatikan malahan lu bayangin 88 dapat medali pertama itu nggak salah Olimpiade, kemudian 92 tuh baru dapat emas bulu tangkis. Sepak bola tuh nggak pernah dapat medali, gitu loh. Tapi selalu diusahakan kalau bisa ikut ya ikut gitu, walaupun ya nggak pernah lolos Olimpiade juga jadinya kan, kandas gitu loh. Itu maksud gue. Jadi sebenarnya bukan kita membenci pemainnya gitu ya, bukan kita membenci timnas gitu, enggak gitu. Kita merasa bahwa gue sepakat sama Yusril ya, kurang pas aja momennya sebenarnya, dan tidak ada transparansi di situ. Gue ngelihat ada satu akun yang bilang, lu tahu kekayaan Pak Prabowo berapa? Bukan M, cek. Kekayaan Pak Prabowo tuh T, cek, gitu-gitu. Sementara ada satu akun pajak kalau nggak salah itu menulis bahwa ya ada uang pajak yang diberikan ke timnas gitu loh. Jadi ini yang mana yang benar gitu loh maksud gue. Dan membeli berapa 30 Rolex berarti lebih kurang ya kalau itu satu tim semua dapat. Dia mesti ngambil di time place-nya PS. Kemudian time place-nya ngambil Plaza. Rolex masa orang nyetok sampai 30 satu toko mal? Iya kan, nggak mungkin sih. Iya. Rolex loh kita cerita. Ini satu jenis yang sama, satu kan tipe yang sama. Jenis gitu loh. Kan dia beli di TikTok Shop itu. Cari Rolex TikTok. Ada tuh yang jual Rolex di TikTok Shop, ada tuh. Iya kan maksud gua. Saweran masuk sama jumlah yang dibeli, keranjang cekotnya aja nggak imbang. Nggak imbang Maksud itu ya. gua kita menyayangkan gitu. Apalagi lah ini lu baru lolos round 4. Belum. Kalau lu cerita, tapi kan peluangnya ada lebih besar. Oh iya, waktu zaman trio Iswadi Idris kalau nggak salah segala apa BRC gue lupa itu yang mau Piala Dunia 86, itu Indonesia juga nyaris lolos. Kalah sama Korea Utara, seingat gue ya. Korek Pamrongkar itu udah lama banget, gue masih buka data gitu. Itu juga ada satu di Indonesia tuh hampir lolos juga lah gitu loh. Cuma tinggal 2 apa berapa match lagi gitu ya untuk masuk ke grup apa gitu. Gue lupa, pokoknya itu dibilang ya hampir lolos juga gitu Indonesianya gitu. Dan seingat gue itu juga nggak semasif sekarang gitu.
Tapi memang disadari, maksudnya ya kita melihat timnas yang sekarang dari zaman 10 tahun yang lalu yang AFF Irfan Bahdim, Christian Gonzalez segala macam, memang sangat seksi. Utamanya tidak hanya mendatangkan orang-orang yang mendukung dia, tapi juga brand. Apalagi sekarang ada sosial media, ada ada aktivasi, ada kue yang harus dibagi gitu-gitu tuh. Kue dalam tanda kutip ini bukan kue jabatan ya, tapi kue alokasi dana untuk promosi. Iya. Ketika angkanya tinggi ya udah seksi nih untuk dijadikan muatan gitu. Iya, sekarang aja mandi sabun mandi aja udah ada mukanya mereka kan. Iya, ada. Serius ini sabun mandiku aja ada 3 muka, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelo. Jadi aku tiap mandi diliatin 3 pemain timnas ini ya. Marcelino, di situ. Ricky Kambuaya sama satu lagi yang tengah tuh siapa? Apa ya? Tom Haye tengahnya? Bukan. Irfan Jenner. Mungkin ya. Kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya ada 3 itu. Itu aja tiap mandi aku berasa diliatin. Tiap minum ada Ragnar Oratmangun kita di brandnya kan. Lemin ya kan. Ya benar, Piala Dunia 86 yang tadi. 86 di fase terakhir. Iya. Itu di fase terakhir tuh Asia. udah di Iya. Jadi kalau lolos ya lu lolos sudah gitu. Kayak ini kan kita fase terakhir kan round 4. Nah, ini fase terakhir itu tuh. Kalah sama Korea Selatan. Fase terakhir ini akan utara apa selatan, Bang? Utara. Selatan itu yang gue lupa. Selatan Ibrahimovic ya. Oh, Selatan. Wow. Sorry, ini yang round 4 nanti yang diambil tuh peringkat 1-2 atau 1-2? 1-2. Oh, 1-2 otomatis lolos. 3-4 itu masih ada yang lagi juara 3-nya nggak salah gue playoff. Iya, masih ada gitu playoffnya ya, lagi. masih playoff ketemu CONCACAF, ketemu Conceição, Conceição saya tahu. Saya walaupun ada banyak orang yang mengunderestimate pengetahuan bola saya, tapi soal nama pemain saya tahu. Conceição tahu. Bukan gitu. Inter Milan, pernah di Inter. Pernah di Lazio juga, betul. Jadi ya itu tadi maksudnya mungkin momennya kurang pas di mana ada isu Raja Ampat, isu guru gitu loh maksudnya, dan bahkan sepak bola putri. Oh iya, kenapa sepak bola tidak putri segitunya diperhatikan? Karena nggak seksi. Iya. Kesenjangan sepak bola cek kesenjangan sepak bola itu kan, kesenjangan sepak bola itu. Duit yang dikeluarkan itu bisa memutar kompetisi Liga Putri katanya. Timnas putri itu ada liganya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Udah. Tapi berangkat terus mereka. Tapi ada timnasnya. Ada. Loh, pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan followers. Indonesian Idol yang nggak lolos terus itu aja atau gimana nih? Ya mungkin main-main jago. Pemilihannya berdasarkan nanti apa? Ke teman yang ngurusin ya. Gue juga nggak terlalu ngikutin jujur gitu. Karena bagi gue memang ya kurang menarik aja bagi gue ya gitu. Tapi bukan berarti kurang menarik itu tidak lu jalankan. Iya kan? Ya macam sholat sunnah aja. Aduh males juga, sholat sunnah bukan wajib. Tapi bukan berarti lu tinggalkan. Kalau bisa lu lakukan kan gitu. Benar kan? Benar. Iya. Gitu Emang loh. pemberian Rolex ini agak apa ya? Maksudnya banyak pro kontranya lah. Ditambah lagi mereka itu kan seneng-seneng gitu. Kayak apa party gitu. Banyak yang bilang kok udah party-party Belum aja. pas, gitu. Belum pas. Tapi kalau gua pribadi kan kalau balik lagi ke NBA soal basket juga, di basket itu idola gue kan almarhum Kobe Bryant nih Bang. Ada Kobe Bryant namanya. Tahu. Iya, tahu lah kalau Bang Fu mah tahu. Ya walaupun orang nggak ngikuti basket Tapi dan nggak Kobe tahu, tahu. tapi Kobe tahu. Kobe Bryant Shaq O'Neal tahu lah. Wah, iya kan. boleh lah tamu podcast basket. Hakim Olajuwon tahu lah mal. Ya. Shaq O'Neal itu mondok di mana dulu? Apa? Itu Shaq O'Neal itu bukan. Tapi dia Islam Bang, mualaf. Udah Bang. mualaf Serius, ya. Shaq O'Neal mualaf. Aku yang fakta yang aku baca Shaq O'Neal ini ya, ukuran sepatunya sih. Iya, gila. 52 ya? 5. 5. Iya, 5 benar ya. Jadi kalau misalnya ukuran sepatu di barat itu kan kalau misalnya 9 itu untuk 43. Iya, ya kan? Iya. Dia 21, Bang. Iya, makanya kan dia pernah dijadiin telepon. 21, Bang. Sama Allen Iverson betul. Waktu All Star. Nah, kembali lagi ke basket. Ke Bung Kemal ya. Almarhum Iya, bener. Kobe. Nah, Kobe itu kalau misalkan dia belum juara NBA Finals, dia akan party. dia selalu bilang job not finish. Karena dia selalu, bahkan waktu itu pernah Lakers tuh di interview, dia udah juara Western Conference Finals, udah lolos Finals. Iya. Mereka tetap mukanya deadpan gitu, maksudnya mukanya tetap Kobe nggak mau diinterview, yang diinterview Derek Fisher ke depan lah gitu. Karena belum selesai. Unfinished business. Iya, masih job not finish kan kalau kata Kobe. Nah, itu tuh diperlakukan terus sama mungkin sekarang tim NBA nggak segitunya. Cuma
kalau memang belum sampai ke titik yang diharapkan, walaupun ini pencapaian luar biasa untuk timnas Indonesia Iya. tapi Luar biasa enggak, 86 udah pernah kan gue bilang. Iya, tapi tetap aja Bang, maksudnya kita harus mengapresiasi. Setelah 86 pakai main lokal lagi semuanya. Wah. Itu dia sulit juga. Ini kan sesuatu yang mungkin bisa dipotong di TikTok ya. Bisa diambil sama iklan judul-judul itu ya. Iya. Tapi biasanya tuh beberapa atlet-atlet yang dalam tanda kutip seserius itu, even LeBron James saja beberapa kali tuh tetap duduk waktu masih belum juara, dia duduk aja kan, nggak mau selebrasi gimana-gimana. Jadi untuk beberapa pemain yang dalam tanda kutip pemain penting, dia nggak akan selebrasi yang terlalu over kalau belum masuk final, belum juara banget gitu. Nah itu aja yang disayangkan sih, momen-momen itu bahwa harusnya kita tuh ya oke, kita udah lolos, kita harus merayakan itu gitu. Tapi ini belum selesai loh pekerjaannya. Iya, belum selesai. Dia masih, lu ngapain sekarang seneng-seneng tapi habis itu lu dihujat habis-habisan, habis itu begitu hujat kalah dilupain lagi. Bahkan lu masih ada match terakhir lawan Jepang besok. Iya. Hari ini ya, pada saat podcast ini tayang tuh kita lawan Jepang gitu ya. Tapi kita hasil dari Jepang udah nggak ngaruh. Kasarnya mau kalah 100-0 juga lu udah tetap lolos. Tetap gitu. lolos. Mungkin lah kalah 100 75. Iya. Maksud gua apa ya? Yaitu gimana cara orang menjaga fokus ya, Mal ya. Iya, menjaga fokus. Terus lu tidak terlena oleh euforia. Bahkan ada yang counter di X juga gue baca. Messi ngasih jam tangan Rolex harga sekian ke skuad Argentina yang juara. Skuad Argentina yang juara Piala Dunia, men. Piala Dunia, Iya, Piala udah Dunia, juara. Iya. Piala Dunia. Jerman dikasih mobil BMW pemainnya satu-satu gini-gini. Sponsornya memang itu masalahnya. Dan dari beberapa berita, dari beberapa artikel yang aku baca juga, ya skuad Argentina saat itu kan memang support Messi-nya habis-habisan. Oh iya, bisa menjadi tahu kan ini last dance-nya dia Iya, gitu, dan ini itu bentuk last terima dance-nya kasihnya Messi. dia Betul, gitu. betul, Dan betul. setelah juara kan dia kasih, bukan pada saat timnya masuk semifinal gitu loh. Iya, bukan momennya nggak di situ. Iya. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin tadi soal pemain timnas, ini sekali lagi kita bertiga support timnas ya. Maksudnya nggak ada apa segala macam, dikasih Rolex kita juga happy aja kok. Gua enggak biasa aja. Oh enggak, gua sih happy banget, gua sih nggak masalah itu rezeki mereka lah. Tapi intinya adalah ketika sekarang lu merayakan, lu dipuja-puja seluruh orang Indonesia, tapi itu masuk ke babak keempat, let's say misalkan amit-amit ya, jelek-jeleknya nggak lolos ya, amit-amit. Tapi begitu lu nggak lolos, seberapa banyak sih sekarang pemain timnas yang dulunya berjaya sekarang dilupakan? Misalkan gini, gue nanya deh sama netizen aja, yang apalagi netizen FOMO, ini bukan netizen yang fans bola garis keras ya. Berapa orang sih cewek-cewek atau cowok-cowok yang ngajak foto di Fairmont tapi ingat Diego Michel, ya kan? Bahkan kita ingat banget berita Christian Gonzalez duduk aja itu nggak dikasih VIP kan? Berarti itu kurang maksudnya dia tuh kurang diapresiasi apa maksudnya untuk negara kita gitu. Segitu dilupainnya gitu sama orang gitu. Bisa aja sekarang oleh Romeni dilupain berapa tahun lagi gitu. Isiga Mesigo. Iya, karena nggak ada prestasinya, maksudnya dalam tanda kutip nggak ada goalsnya nih. Partinya udah tapi goalsnya nggak ada. Christian Gonzalez aja gitu kan, itu contoh lah, itu sejarah contoh. Cuma mengingat yang juara mah. Itu dia, makanya kan kita mengubah sejarah Indonesia. Karena sejarah ditulis oleh pemenang, Bang. Gitu lah. Makanya harus juara. Maksud gue harus ada pencapaian lah gitu. Dan ada satu ini juga bahwa nggak akan ada orang yang mau dengar ceritamu kalau kamu kalah. Artinya kamu harus juara dulu. Karena seberapapun kita berbusa-busa ngomongin soal kerja keras, ngomongin soal konsistensi, kalau ternyata di kehidupan nyata kita hanya nyaris, itu nggak akan ada orang yang mau dengerin gitu. Emang nggak akan ada. Ya memang hukum malamnya begitu. Kok nggak adil? Memang nggak adil dunia itu. Karena yang pengen menang nggak cuma kamu doang. Banyak. Semua orang pengen menang gitu. Semua orang pengen menang. Emang hidup itu ya yang nggak fair memang gitu loh. Yang memang adil cuma Allah. Betul. Kita memang di dunia ini bingung, kalau nggak bingung kita nanti di surga ya. Iya benar. Kata Aldi Taher. Kata Aldi Taher. Tapi benar Mal tadi soal misal kayak taruhlah oleh Romeni gitu ya. Sekarang semua orang mengingat nama dia, siapapun ya yang ada di timnas. Ya itu bagus juga untuk timnas kita, artinya awareness terhadap timnas kita lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi menjadi tidak adil kalau misalnya ya tadi ya amit-amit misalnya nanti tidak lolos di round 4 ya. Di ronde keempat tidak lolos, terus akhirnya bongkar pasang.
Oke. Dan tidak ada orang yang akan mengingat 11 pemain yang bertanding ini gitu. Iya. Itu yang akhirnya menyedihkan gitu. Iya. Menyedihkan buat kita ya, artinya ya. Support kita ya hanya sebatas engagement gitu. Sebatas sosial media gitu. Sebatas saat lu diperlukan aja. Iya. Selesai. Bayangin loh nanti pemain timnas, gila gue belajar loh nyanyi Indonesia Raya gitu. Iya. Terus cuma untuk selama 2 tahun. Iya, habis itu dilupakan gitu. Bahkan gue yakin ada beberapa orang yang mungkin nggak tahu Irfan Bahdim pemain bola, tapi suaminya Jennifer Bahdim karena Jennifer Bahdim influencer. Nah, gue yakin ada ternyata Irfan Bahdim itu ya. Dulu main bola ya suaminya. Iya. Mungkin begitu bagi yang belakangan. Iya, mungkin ya. Kalau yang fans timnas garis-garis mah pasti Bang kita selalu hormat sama Irfan Bahdim. Bagus. Gitu. Suaminya Jennifer Bahdim tuh main bola, kok nggak ada di timnas? Nah itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Iya, Ya kan? betul. Karena banyak juga yang kemarin kenapa sih Martin Paes nggak ada di squad gitu? Iya. Banyak yang bertanya juga gitu. Iya. Orang ya taunya ya hanya pas di lapangan, dan hanya saat bertanding aja gitu. Iya, makanya jadinya kan sayang lah kalau menurut gua mending daripada yang nggak ada salahnya sih party-party atau seneng-seneng, tapi kalau sudah misalkan udah masuk Piala Dunianya, nah itu menurut gua udah patut dirayakan lah, diselebrasi. Patut dirayakan meskipun ya kalau Bang Fuad tadi bilang 86 kita pernah, tapi ini adalah yang pertama kali setelah 86. 86, Ya kan? Yang pertama kali setelah 86, dan kalau misalnya lolos, ya memang harus dirayakan. Itu satu, itu prestasi yang besar gitu. Walaupun ya harus fokus juga di Piala Dunianya gitu. Kalau udah lolos ya udah mumpung nih gitu. Mumpung udah lolos kita gas lagi yuk gitu. Baru abis itu nggak apa-apa deh sabun ada muka 11 ya Pak. Ya, nggak ada masalah. Nggak apa-apa deh bikin konten pep talk di ruang ganti, nggak apa-apa deh gitu. Nggak apa-apa bebas juga gitu. Cuma bahkan gini gue pikir, kan tadi bilang mereka mau bersenang-senang, it's okay. For me ya, it's okay. Gak usah lu upload. Ya mereka aja tidak ya. bisa lu sebarluaskan. Ya. Karena mata yang melihat itu punya banyak penafsiran. Tidak semua mata yang melihat apa yang lu posting, apa hasil kerja lu, apa keberhasilan lu itu berupa mata yang oh alhamdulillah dia bagus ya. Ada aja mata yang sirik. Ada mata yang dengki. Ada yang mata jadi mendoakan semoga dia nggak berhasil lagi gitu loh. Emang ada kan? Bang yang doain semoga nggak berhasil timnas. Ya kan kita nggak tahu, Maksud gua dengan tadi misalnya Prabowo ngasih Rolex, kalau nggak diberitakan kita tahu. Nggak tahu. Everything will be fine, man. Udah. Oke, ini Rolex ya, nggak usah dipost deh, nggak apa-apa. Gue pernah ketemu beberapa klien gue yang, misalnya gue kirimin makanan gitu ya, ngomong, Bang Fu ini nggak gue post ya, takut. Oh ya nggak apa-apa, gue bilang gitu. It's okay. Karena gue juga gue nggak butuh pengakuan bahwa, wah, gue kirimin dia makan dia post. Enggak, I don't need that, man. Gitu. Ada beberapa temen gue, ada beberapa klien gue yang gue kirim gitu makanan pas misalnya dia Lebaran gitu atau Natal gitu ya, gue kasih gitu kan. Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Jadi kan nggak ada hasad di situ. Iya betul. Jadi lu bayangin kalau misalnya kemarin kejadiannya tidak dipost oleh atau tidak diberitakan. Menurut gue dunia ini, Indonesia rakyatnya juga akan ya udah gitu loh. Lu akan fokus ke Raja Ampat dan kemudian yang lain-lain aja. Walaupun mungkin di belakang lu ada let's say ketidakadilan terjadi gitu bagi cabang olahraga yang gitu lain, tapi kan nggak ada yang tahu jadinya. Iya. Gitu loh. Itu aja bagi gua. Nah kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli bang. Nah itu kan. Kalau nggak ada yang peduli, nggak ada engagement. Nggak ada engagement. Nah, berarti kan akhirnya balik lagi. Gitu muaranya ke situ. Padahal kan sesimpel gitu. Macam ya lu yang ada peribahasa tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. Pipi kanan ditampar, baru pipi kiri kasih gitu loh. Iya kan gitu kan. Walaupun di surat Ibrahim ayat 7 kan boleh bersedekah secara terang-terangan, boleh kan? Boleh. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Cuma kan nggak ada juga inspirasi. Gua kasih Rolex juga deh besok 30 orang, men. Rolex men, pakai K. Tapi memang bener pakai X Parelo. Pakai X dong. Pakai X itu kayak Adibas itu. Iya. Tapi misal nggak dikasih tahu. Misal nggak taruhlah nggak ada pengumuman dan nggak ada publikasi soal jam tangan ini. Sebentar gue potong. Gue bukan ngajarin kepada pengurus PSSI kalau besok mau ngasih bonus ke timnas ya. Iya.
Gue nggak mengajari kepada bapak-bapak pengurus yang lain-lain ataupun nanti ada menteri apa atau Nggak ada, udah stafsus ngasih. apa gitu Ngasih. ya. Iya. Gue bukan ngasih ide nih Iya, gitu. iya, Kalau iya, lu iya. mau ngasih mobil BMW besok juga Terserah. tapi ya nggak usah lu posting Iya, gitu loh. iya, iya. Masyarakat akan tenang-tenang aja Iya. gitu loh. Nggak Minggu peduli tuh bahwa Liga Putri nggak berjalan, nggak peduli men. Iya, minggu depan Bahlil ngasih bang, udah. Next, Yusril silakan. Tadi Bahaya apa? banget ini. Iya. Ini kan bisa kan berdua doang dipotong gitu kan. Ada setengah hilang gitu loh. Iya, kenapa tadi Sril? Apa ya tadi ya? Belakang tuh green screen yang belakang. Oh, green screen. Iya, bisa. Tadi Sril ngomong apa ya? Oh, kalaupun tidak Kalau tidak, Iya. iya. di-upload. Maksudnya kan nanti menjadi taruhlah misalnya ya ini Iya. buruknya ya. Iya. Taruhlah hari ini Rolex gitu. Hari kemarin jam tangan Rolex. Heeh. Lolos Piala Dunia. Masa Saham iya? nikel. Mas Mana enggak lah bang, kan ini nggak jadi mungkin nanti. kan dicabut isinya sementara. Iya, sementara. Nggak, tapi bupatinya setuju. Nah, tadi gimana Sril? Sril lanjut Sril. Misal. Kan gak mungkin seharga Rolex lagi, Mang. Enggak dong. Oh iya pasti naik. Iya kan? Iya, naik Eskalasi dong. Iya, eskalasi karena tembus ya. Iya, nah itu yang menjadi menurutku ya Iya. kurang pas dan menjadi buruk gitu. Budayanya menjadi buruk gitu. Pulau-pulau karena- aja sih dapat ya. Wow, pulau apa lagi bang? Pulau kita rusak semua dibabat. Asli bahaya banget ini. Bahaya banget. Ini kita udah masuk ke Latisa ya. Nanti kita sholat bareng ya. Abis ini. Tapi kan tadi singgung sedikit lah karena ini buat closing juga ya. Karena tadi Bang Fu bilang dunia ini nggak fair. Tadi Yusril bilang. Tapi itu tidak berlaku untuk Cristiano Ronaldo teman-teman. Di umur 40 tahun masih angkat piala bergengsi bang. Di UEFA Nation League. Messi nggak akan bisa juara Nation League. Ya karena kan dia kan di Amerika Latin. Kan kita nggak tahu nih yang nonton mungkin ada IQ-nya kurang 2 gitu ya. Otaknya kurang setengah on kan kita nggak tahu mal. Loh, nanti kan gitu pasti loh. dibandingin. Iya. Ronaldo juga nggak mungkin ngangkat Juara Coca-Cola. Copa Copa Amerika. Copa Amerika gitu. nggak Amerika. mungkin. Ya, terus yang setengah on sini juga percaya. Kok lu gitu bang? Kena lagi. Ya itu dunia tidak adil bang. Dunia tidak adil. Tapi tidak berlaku untuk Cristiano Ronaldo di umur 40 tahun masih ngangkat piala. Bahkan dia ini kan tadinya karena si siapa namanya Lamine Yamal mengalahkan Dembele dan Due kan. Itu kan potensi bahwa wah Ballon d'Or akhirnya akan kita serahkan ke Lamine Yamal karena Barcelona kan juga sebenarnya dapat 3 juga di domestik kan. Iya. Wah udah di Lamine Yamal tapi dihentikan oleh seorang Cristiano Ronaldo. Dunia tidak adil bang. Bener-bener Tidak adil, bener-bener Bang. literally Tidak adil. dihentikan karena Lamine Yamal dalam satu adegan ada tuh dia ditabrak sama Digocek. Ronaldo di belakang tuh dari Iya, belakang. salting Salting dia. Terus Ada digocek begitu. sama Nuno Mendes. Iya. Makanya Ballon d'Or nah sebenarnya gue tadi ada nanya soal ini sih. Nanti mungkin kita next episode deh. Karena Due sama Dembele hilang total blast, hilang aja di Perancis kemarin kan. Padahal di PSG mereka segitu ininya. Apakah ini berarti ngaruh dari Luis Enrique, maksudnya coach atau kepelatihan sehingga mereka lebih nyala ketika di PSG ketimbang di timnas Perancis ya. Tapi kalau si kemarin informasinya ini yang harusnya kemungkinan tadi kan lu soal Nuno Mendes soalnya kan. Ya. Dia yang harusnya bisa Ballon d'Or bang. Karena kan dia ngangkat Portugal. Vitinya. Tapi Itu kan gue udah pernah bilang. Nuno kemarin. Mendes, Vitinya itu buset bang. Dia PSG kemarin juara berdua ya kan. Ada berapa lagi tuh yang PSG kemarin Portugal juga. Iya. Tapi kan Vitinya sama Nuno Mendes ini layak loh masuk nominasi Ballon d'Or. Iya bang. Oh Bruno Fernandes lah. Ya Setuju kan? Allah. Aku setuju. Iya lah. Bruno Fernandes. Lo. Iya, ya. Vitinya Nuno Mendes itu bermain di bawah skuad paling bagus. Loh, Bruno Fernandes pernah nggak dia punya back kayak Nuno Mendes. pernah nggak dia punya kiper kayak Onana? Atau pernah nggak Bruno Fernandes punya tandem kayak Vitinya? Iya. Nggak punya men. Bruno Fernandes stand alone. Harusnya itu Iyalah. Jadi harusnya yang paling banyak gendong tim itu ya Nuno Mendes. Bruno Fernandes. Kalau itu aku setuju. Iya. Ballon Maka dia d'Or. ngasih piala ke Ronaldo ya. Kebesaran hati. Tapi Iya. balik kita tadi kalau lu bilang dunia tidak adil. Iya. Justru di situ adalah adilnya Sang Maha Kuasa. Itu. Kalau Lamine Yamal kemarin juara, kita tidak pernah tahu mal apakah nanti dia jadi besar kepala, jadi mudarat. Ya kayak tadi hadiah.
Ya apakah dia Yang dikasih kalau Rolex ya? Iya, kalau lu dikasih diam-diam segala macam tanpa Iya. ada pemberitaan, mungkin tidak akan jadi mudarat kayak sekarang jadi diomongin segala macam jelek bla 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 kan. Iya. Sampai orang ribut gitu loh. Mm-mm. Sampai ada orang yang mengkritik kemudian dihajar gitu loh. Iya. Kayak gue bilang tadi, jadi untuk bapak pengurus besok-besok nggak apa-apa lu mau kasih Patek Philippe kek gitu loh. Atau- Iya, Atau apa kamu kek kasih gitu loh. lampu nyala bardi kayak mungkin. Iya, Bisa aja. Siapa tahu mau ngasih lampu bardi nggak apa-apa juga dong. Loh, ini bukan soal hadiahnya kan? Iya, Ini soal apresiasi. apresiasinya kan. Lampunya Lambardi. Siapa tahu. Saya punya satu. Aku juga punya sih. Yang pakai aplikasi. Bagus itu soalnya. Oh gitu. Iya Bang bener. Maksudnya Iya kan? takutnya PSSI Spanyol kan ngasih ke Lamine Yamal terlalu spesial gitu takutnya. Iya, kan. Iya. gitu loh. Jadi Oke. supaya tetap menapak tanah. Iya, Kenapa sih? dan dia kan masih 17 Bang ya. 17. Dia masih 17 Gitu kan, loh. maksudnya masih banyak waktu dia. Menurutku banyak yang akhirnya membandingkan Lamine Yamal akan lebih hebat dari Messi. Belum tentu. Jauh, Bos. Belum tentu. Messi di umur segini jangan bandingin Messi 17 dengan Lamine Yamal 17 Iya, ya. enggak. Iya. Tapi bandinginnya adalah bisa nggak Lamine Yamal sekonsisten Messi atau Ronaldo? Sampai segitu. Sampai umur 40 dia masih Masih bagus. bisa. Masih juara Iya, ngangkat Masih piala. juara. Masih Iya. juara. Karena kita udah sejujurnya kita udah muak dan udah kenyang dengan kandidat pemain bagus dikit langsung di Oh, labelin next Messi, next Ronaldo. Iya. Nyatanya mana? Iya. Garnacho contohnya. Bing dung sing. Iya. Oh, Garnacho. Garnacho udah mau dibuang Bang, udah mau pindah. Bukan udah mau, udah akan pindah. Oh, udah pasti ya. Udah separate way dia. Iya. Ibaratnya dia tuh it's been a long way. Iya, udah misah udah jalannya. Misah, udah part way dia. Ya, Tinggal siapa yang Leo mau ya? minjem Leo aja. mau masuk ya? Enggak Ya, ya? enggak. terserah lah gitu ya. Gue yang penting Garnacho. Kalau gue sih ya first thing first aja. Apa yang lu lakukan saat ini United? Oke, bersih-bersih pemain dulu. Itu aja dulu lu Ya. pikirin. Gak usah lu pikirin yang mau masuk dulu. Lu bersih-bersihin aja dulu. Pemain-pemain yang lu anggap toksik, pemain-pemain yang lu rasa tidak bisa bekerja dengan sistem lu gitu ya. Itu Ya. yang lu buang dulu. Ya. Karena one step at a time. Lu tau kenapa tangan manusia 2? Supaya tidak kayak monyet, bisa 4 semua mau lu grab. Allah ngasih kita keterbatasan, man. Gila kita podcast kita tuh. Keren. Astagfirullah. Ya benar dong, lu bayangin kalau tangan Benar, kita 4, benar. semua mau lu ambil loh kayak monyet, dia bisa ngambil pakai kaki, pakai apa gitu loh. Iya, walaupun nggak sopan ya. Iya, Maksudnya gitu. ngambil pakai kaki kan nggak Cuma sopan. kan bagi monyet itu tangan juga kan, Iya, gitu benar, loh. benar. Itu kan Jadi skill. kita dikasih 2 tuh dengan keterbatasan ini supaya kita bisa nge-grab tuh yang sesuai kemampuan kita aja. Iya iya. Enggak sopan kata lu. Apa kabar Agus Buntu? Ya dia nggak sopan juga sih, masa apa? Iya lebih nggak Maksudnya sopan. Lebih nggak sopan. Buka kancing baju. Nggak bisa. Udah gitu dia. Aduh. Agus. Mau mancing brengsek juga. Kita Memang anjing kita juga sholat nih. isya dulu sampai bertemu di episode selanjutnya.